Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera, dan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Sahabat setiaku tukang pro kayu. Oke, semoga kalian semua di kesempatan siang hari ini ya dilancarkan usahanya dan dipermudah segala urusannya. Amin, ya rabbal alamin. Oke, buat saudaraku tukang pro kayu, di video kali ini, di konten kali ini saya akan berbagi case ya, yang mana di setiap video saya pasti ada ilmu, walaupun sedikit pasti sudah ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Nah, oke, untuk di video kali ini saya akan berikan ukuran supaya hasilnya bisa maksimal. Jadi pemotongan, teknik pemotongan ujung gading itu sangat berpengaruh guys ya. Oke, di video kali ini kita pemotongan gading supaya bisa menghasilkan posisinya agak sedikit datar. Jadi dari ujung sampai ke bagian kulitan sebagian belakang itu akan rata dan seimbang hasilnya ya. Jadi untuk pengukurannya itu ada tekniknya, ada ilmunya guys ya. Nah, di video kali ini akan saya kupas teknik dan ilmunya, akan saya bagikan. Tidak ada yang akan saya tutup-tutupi guys ya. Misalkan teman-teman ingin berusaha belajar dan mengambil ilmu yang sudah saya sampaikan, saya bagikan ya. Mohon maaf ya untuk selama ini kemungkinan saya agak kurang sedikit mahir dalam bentuk penjelasan, mengatur kata-kata, tapi saya masih belajar dan berusaha terus memberikan motivasi buat teman-teman ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut videonya, silakan dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi tanda lonceng di bawah pojok kanan bawah agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru kalau saya mengupload video terbaru di channel ini. Jadi teman-teman akan notifikasinya, jadi teman-teman akan menonton video yang sangat bermanfaat yang saya bagikan ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, di kali ini saya proses pengerjaan pemotongan gading, pemotongan ujung gading, dan perahu yang saya bikin ini sudah hampir kita pemasangan kalang atau gelegar lantai ya guys ya. Nah, pemasangan gelegar lantai biasanya itu pemotongan di bagian atas itu harus benar-benar rata guys ya. Jadi pemotongan di bagian ujung sini. Nah, oke, saya tunjukkan buat teman-teman. Nah, jadi pemotongan untuk di bagian atas itu harus benar-benar rata dan maksimal. Jadi di saat pemasangan lantai, di saat pemasangan gelegar, biasanya kita akan mudah untuk letakkannya, dan keseimbangan sisi samping kiri dan kanan itu akan seimbang ya. Jadi tentukan dulu keseimbangan sebelum teman-teman pemotongan ujung tajuk ya. Oke, nah tekniknya sangat mudah aja sih ya. Tuh. Oke. Oke guys, nah sekali lagi sebelum kita ke videonya, biar pemikiran agak sedikit jernih, kita ngopi dulu guys ya, kita seruput. Oke, mantap. Tinggal saya jelaskan dan saya berikan gambaran dan saya berikan contoh di video kali ini. Oke, nah untuk pemotongan ini yang sebagian samping kanan sudah saya mal, dan tinggal yang sisi sampingan yang kiri ya, ini harus seimbang guys ya. Nah, itu yang ini belum kita mal, yang ini yang sudut sini, sisi ini sudah kita mal ya. Jadi kita ambil ukuran yang sudut samping kanan. Nah, ini kemarin saya pemasangan balok les. Silakan tonton di video kemarin, di video saya sebelumnya, teknik pemasangan balok les biar tidak patah dan mudah, itu sudah saya bagikan ya. Silakan tonton. Saya yakin dan sangat-sangat yakin kepada saudaraku pasti nanti akan mahir dalam proses pembuatan pro kayu kalau teman-teman tonton video ini dari awal saya upload di channel ini. Silakan tonton, di scroll, banyak ilmu yang sudah saya bagikan ya. Nah, oke, ini teknik ini kita teknik pemotongan biar terlihat rata, biar mudah meletakkan pinggir lantai decknya ya. Jadi biar agak sedikit sejajar dan maksimal hasil samping kanan dan kiri ya. Oke teman-teman, langsung kita jam. Oke, di
sisi bagian kanan Cas ya. Ini sudah saya mal kemarin. Oke, mohon maaf. Oke, ini di sisi bagian kanan karena agak bentuk lambungnya agak sedikit dia agak sedikit berdiri ya. Jadi kalau agak sedikit rebah biasanya itu kita ambil perkiraan sekitar 1 cm, kita ambil di bagian sisi bagian dalam sini. Nah, ini karena bentuk perahunya, bentuk bodinya agak sedikit berdiri, namun di bagian bawah saya coba datarkan teman-teman ya. Jadi kita datarkan 1,30 meter kita ambil datar, 1,5 meter ini. Kalau tidak salah 1,5 meter atau 1,30 meter, kemarin lupa ya. Itu kita ambil datar dan baru kita ambil sedikit demi sedikit kita angkat papannya. Nah, membentuk hasil seperti ini. Jadi kalau posisi bodinya agak sedikit bertegak, jadi samping sisi ini tidak banyak kita buang ya. Nah, ini perkiraan saya buang sekitar 2 mili atau 3 mili ini Cas ya. Nah, kita gunakan malan bersih seperti ini. Nah, ini sangat banyak gunanya dalam pembuatan perahu kayu. Jadi buatlah mal seperti ini. Ini bisa sangat-sangat dibutuhkan dalam pembuatan perahu kayu. Nah, ini bisa kita ambil ukuran malnya. Nah, perkiraan sekitar 2 mili Cas ya. Nah, ini 2 mili kita ambil di balok les ya. Ini kita ambil dulu di balok les, kita garis. Ini sudah pakai pensil kemarin. Ini terus sampai ke bagian ujung. Nah, itu ada garisan pensil. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dari gambaran dari sini, dari video ini. Nah, ini ada pensil ukuran yang akan bisa merata seperti ini nanti ya. Jadi kalau kita tidak ambil ujung ini, biasanya lantai decknya gini Cas ya, berdiri di bagian belakang. Jadi maksimalkan kita potong dulu untuk sisi bagian belakang dan kita pengemalan pun dari bagian buritan. Nah, dari bagian ujung kita pengemalannya, lanjut ke bagian haluan. Jadi posisinya dari belakang itu sudah datar, sudah rata. Jadi bagian belakang decknya ujung sisi sini sudah datar dan kita ambil malnya dari ujung sini. Nah, dari ujung dinding bagian belakang itu. Jadi disinilah menentukan ukuran untuk bagian belakang deck. Nah, datar seperti ini ya. Nah, kemungkinan di sini gambarnya kurang sedikit datar karena kita menggunakan HP ya. Jadi agak sedikit datar, kita ambil datarnya, baru kita ambil ukurannya ujung ini. Nah, ini kan rata Cas ya. Jadi pengukuran di ujung ini kita ambil lagi gading yang bagian depannya. Nah, oke, lihat ya, ini antara ini dengan yang sana, ujung sana itu datar Cas ya. Jadi ambil, oke, saya coba gabi gambar menggunakan siku-siku. Nah, oke teman-teman, ini kita menggunakan siku-siku ya. Nah, untuk ujung sana, nah ujung pojok tuh ya, gading yang di ujung situ. Nah, sana teman-teman ya, yang itu yang di ujung gading yang saya potong. Nah, dengan gading yang ini harus sama, sejajar. Jadi kita ambil garis, kita garis Cas ya. Nah, jadi kita garis di bagian bawah. Ini kita garis. Nah, jadi nanti setelah kita potong pasti hasilnya akan sama datar dengan yang di ujung sana. Nah, yang itu Cas ya, ini gading yang ini. Oke, akan sama dengan ukuran datarnya gading yang ini. Begitupun juga untuk di sisi bagian, bagian depan. Di sisi bagian sini sama juga, kita ambil ukuran mal. Nah, kita tempel, kita ambil acuan yang untuk bagian ini. Itu ada garisan pensil. Nah, itu Cas ya, itu ada garisan pensil nih. Nah, itu ada garisan pensil, kita ambil lagi, lari lagi ke bagian depan. Nah, ke bagian depan kita ambil lagi acuan yang bagian belakang, yang bagian gading yang kita garis menggunakan pensil tuh, yang bagian belakang sana Cas ya, yang gading yang kedua. Oke, semoga teman-teman bisa paham dan mengerti ya isi video kali ini. Nah, kita garis lagi di bagian bawahnya, di bagian bawah seperti yang tadi kita di bawah nih, di bawah siku-siku kita ambil garis. Nah, oke, semoga bisa jelas garisnya Cas ya. Ini ada pensil. Nanti yang ada garis pensil, nanti gading ini kita potong Cas ya. Namun hasilnya datar, kita ambil datar dari ujung. Nah, ada apa nih Cas? Tuh, itu ada bijawak Cas. Tuh, di tempat saya banyak bijawak. Tuh, ini satu lagi bijawak. Tuh, berkeliaran bebas ini bijawak. Nah, ya,
dia mencari makan. Nah, ini yang satunya, Ces. Tuh. Itu dia bersembunyi. Itu. Nah, itu dia. Tuh, besar, Ces ya. Nah, itu. Tuh, Ces. Tuh. Dia mau menghidupkan mesin mungkin ya. Aduh, bijawak. Macam-macam aja bisa. Oke, lanjut, Ces ya. Nah, oke. Sampai nih dari 1 2 3 4. Yang ini tidak kita potong, Ces ya. Ini untuk simpan saja satu, gunanya untuk pengikatan kayu galangan. Jadi ini kita simpan. Jadi kita munculkan ke bagian atas dek. Jadi yang sana itu potong semua. Disisakan satu, tepatnya di sini. Lurus ini. Lurus tiang bos. Jadi lurus tiang bos. Yang ini sisi sini yang tidak kita potong, dan sisi yang bagian kiri nanti tidak kita potong ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kayu di bagian atas untuk mengikat galangan di saat kita pengecatan dan perawatan perahu ya, di galangan. Nah, oke, itu langsung. Oke, di sini sudah saya ukur juga. Nah, pengamalannya saya ambil dari sisi bagian depan. Nah, mohon maaf kalau goyang. Nah, itu kita ambil lagi posisi di bagian depan, kita tembak lagi ujung sana. Ya, kita tembak lagi ujung yang sana, baru kita garis. Nah, sebelumnya sisi sini, yang sisi balok les itu kita ambil juga, Ces ya. Nanti kita serut di sini. Nah, ini jangan lupa diambil juga malannya. Jadi di sini sudah saya buang sedikit, baru mau kita potong. Di sini saya sudah buang, garisnya sudah terlihat, cuman ada garis di sini, Ces ya. Ini setengah senti, kurang lebih ini setengah senti. Jadi untuk penyerutan ambil sudut yang bagian dalam, bagian luar jangan diserut ya. Untuk sisi bagian sini, ini bagian luar, ini bagian dalam. Jadi posisi bagian dalam itu kita serut, dan yang ini jangan kita serut. Jadi agak sedikit mainkan serutnya, penyerutnya bagian dalam. Yang ada garisan saja kita ambil. Nah, oke. Untuk pemotongan biar lebih rata. Nah, ini semua saya sudah garis, Ces ya. Nah, ini semua sudah saya garis. Nah, itu ada bekas pensilnya. Semakin lari ke bagian depan, ya semakin banyak kita mengambil pinggiran les. Ya, ini kan kita ambil setengah senti, Ces ya. Nah, jadi kita ambil ukuran emal yang tadi ya, emalan besi. Nah, oke, Ces ya. Nah, ini kita ambil lagi, ini berapa lah? Ini sekitar ya setengah senti ya. Ini untuk di bagian depan bak ikan, di pas depan kabin, ini pas depan kamar, Ces ya. Nah, ini kita ke bagian haluan. Nah, ini itu tiang bos, itu tiang bos. Di sini nanti posisi mesin. Nah, ini pas dinding, di sini nanti posisi depan kabin. Ada kaca jendela nanti di sini posisinya. Nah, nanti ini di sini kaca jendela perahu. Jadi kita di sini sudah mulai, ini sudah makin ke depan, sudah semakin nih sekitar 7 mili, Ces ya. Ini pengambilan malannya 7 mili, lari lagi ke sini itu sudah semakin ke depan. Ini 1 senti, ini 1 senti kita turunkan. Nah, seperti yang ini. Nah, ini pun ada garisan yang sudah sekitar mal. Jadi ini kita potong. Nah, Ces ya. Jadi kita potong. Kita potong. Nah, kita coba. Nah, itu untuk kita ambil biar ukuran sama di bagian sana. Namun yang ujung yang sana belum kita potong, tapi sudah kita mal. Tidak jauh lah ukuran seperti nanti ini kita potong. Jadi posisi decknya itu datar, Ces ya. Itu datar, tidak ada yang lengkang melengkung ya, posisi datarnya. Jadi akan sangat rapi dan bagus dilihat dan mudah dikerjakan nanti ya, di saat kita pemasangan gelegar deck ataupun pemasangan papan lantai. Oke, kita lanjut lagi di bagian haluan pun semakin ke depan. Ini perkiraan, nah itu sudah hampir 2 cm ya. Ini sudah hampir 2 cm. Jadi ini balok les yang di ujung sana sekitar 3 mili atau 4 mili, di tengah itu setengah mili, yang di sini itu 7 mili, 1 cm, yang ke sini itu 2 cm, hampir 2 cm ya. Ya, kurang lebih itu 3 meter dari haluan. 3 meter dari haluan ke sisi di sini itu udah 2 cm ya. Udah 2 cm, Ces ya. Nah, ini pun tergantung dari model perahu yang pipi bagian haluan. Karena itu perahu semakin ke haluan, nah semakin ke haluan itu posisi bodinya agak sedikit rebah. Nah, agak sedikit begini, jadi bisa membuang ombak, bisa membuang air ke samping.
Jadi hempasan air, hempasan ombak, jadi bisa lari terbuang ke jauh ke samping. Jadi semakin ini pipi ini semakin kita buat miring seperti ini ya. Jadi ini membuang air di saat hempasan ombak, jadi terbuang ke jauh ya. Oke, seperti itu. Jadi tidak basah saat kita di atas perahu ya. Jadi jauh dia melempar air, hempasan air. Jadi agak sedikit ke depan, makanya makin ke depan ini semakin jauh diambil. Nah, ini kan sudah saya buang. Nanti tinggal kita serut sisa yang ini. Yang ini kita serut, jangan bibir yang luar jangan diserut ya. Pokoknya buat datar seperti ini. Nah, dibuat datar. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, langsung kita ke proses pemotongan gadingnya ya. Kita proses pemotongan gading, kita mulai dari sisi sana. Jadi kita ambil contohnya dari yang ukuran yang samping kanan, kita larikan ke sini. Berapa yang ukuran malnya? Yang ini seandainya ini segini ya ukurannya, jaraknya 1,5 sekitar 5 mili ya ini. Jadi yang ini kita ambil, kita geser, kita bawa ke posisi samping kiri. Nah, yang ini kita mal deh. Kita mal, tarik ya. Nah, ya kita tarik, nanti ini yang kita buang. Ini hasilnya akan sama posisi datarnya di sini. Jadi datarnya sama. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi dari malan yang samping kanan kita bawa lari ke sampingan kiri. Nah, oke. Kita ambil gambaran seandainya posisi ini yang tidak kita buang guys ya. Nah, jadi lantainya akan begini nanti. Nah, seandainya sudut samping pinggir dalam tidak kita buang, hasil lantainya seperti ini. Jauh sekali miringnya guys ya, sangat jauh. Jadi akan sangat bahaya nanti kalau kita injak, bisa terjatuh kita ya. Jadi agak buat sedikit datar seperti ini di saat kita mulai berjalan di sisi samping. Jadi akan kuat kuda-kuda kita di saat ombak, jadi tidak mudah terlempar ke laut ya. Buatlah sisi samping beri agak sedikit datar, agak segini cas ya. Ya, jadi kalau dia miring begitu biasanya agak sedikit susah kita berjalan di samping, agak sedikit miring kan. Apalagi sudah dicat, sudah licin ya, bahaya. Jadi kita buat agak sedikit datar, datarnya pun harus sama. Nah, gitulah tekniknya. Datarnya harus sama dari tengah sampai ke depan, dari tengah sini sampai ke bagian sana ujung harus sama datar untuk di posisi bagian samping. Jadi yang bagian tengah itu mengikut dari bagian samping, jadi sampai ke tengah itu datar ya. Nah, itulah tekniknya. Oke, kemungkinan sudah jelas. Kalau belum jelas silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, oke, kita coba potong ya. Coba potong bagian ujung gadingnya aja ya, biar teman-teman paham teknik pemotongannya dan hasilnya seperti apa ya. Ini sudah kita mau. Oke teman-teman ya, cukup melelahkan. Oke, buat teman-temanku yang biasa saya menggunakan mesin senso ya, yang ingin menggunakan mesin senso silahkan juga pemotongan tajuk bagian atas ya. Kalau menggunakan mesin senso biasanya cepat, tapi tergantung dari kita mahir apa tidak penggunaannya ya. Karena mesin senso yang saya miliki cukup besar dan bebannya sangat berat guys ya. Jadi untuk posisi miring susah. Jadi kalau menggunakan mesin senso yang kecil, yang mini, kemungkinan mudah. Jadi saya hanya menggunakan gergaji biar sehat, biar berkeringat ya. Biar berkeringat, biar sehat. Intinya kita pengerjaan itu mengeluarkan keringat dan intinya sehat ya. Semoga teman-teman di luar sana sehat juga, amin. Oke,
kembali. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, guys ya, itu hasilnya sudah datar lah ya. Nah, akan sangat mudah. Nah, ini kita sisakan satu. Ini sih tidak saya potong, melainkan ini nanti masuk papan di dalam, dan ini muncul di luar dek. Ini untuk pengikatan kayu tali galang ya, galangan. Jadi mudah kita perawatan perahu di saat pengecetan, di saat pembersihan lumut ya. Nah, jadi ini tidak perlu kita potong, simpan saja, sisakan satu. Nah, oke. Untuk hasilnya, nah silakan teman-teman lihat sendiri tuh kan, datar cas ya. Nah, jadi permukaan atas, ini datar, tidak ada lagi yang miring-miring ya. Oke, cas ya. Nah, oke. Nah, boleh teman-teman lihat nih ya. Oke, boleh teman-teman lihat di posisi bagian atas datar, dan coba saya gunakan mal seperti ini papannya, yang mana ini sebagai acuan saja, sebagai mal di saat papan deknya sudah terpasang gini. Nah, cas ya, dia tidak miring cas ya. Nah, gini, usahakan jangan sampai miring begini. Kalau kita buat miring seperti ini, posisi akan sulit di saat kita injak di bagian samping sisi luar perahu. Nanti bahaya, bisa kita terpeleset dan kita bisa terlempar ke air laut ya. Di saat perahu mulai jalan itu bahaya ya. Jadi kebanyakan orang itu bisa jatuh ya. Jadi sangat dihindari. Jadi boleh kita membuat perahu kayu, silakan, tapi pahami dulu ilmunya, desainnya ya. Jadi tidak membahayakan orang yang membawanya. Nah, dibuat seperti datar seperti ini. Namun ini belum saya serut pinggiran. Nah, oke, nanti seperti ini. Oke. Nah, cas ya, itu akan seperti itu datar cas ya. Kan hasilnya sangat rapi cas ya. Nah, namun ini belum cas ya, ini masih kita serut bagian ini. Ini belum diserut. Nah, ini belum disugu cas ya. Nanti setelah kita sugu itu masih makin mantap. Ini masih terhalang di pinggiran ini. Nah, seperti itu. Ini kita potong sampai ke bagian haluan ya. Jadi kita potong bagian sisi dulu, baru kita serut ya, biar hasilnya oke. Jadi tahap selanjutnya, nah ini kan sudah, kalau kita lihat dari posisi sini, nah dari tengah ini cas ya. Nah, oke. Kalau kita lihat dari posisi bagian tengah, ini sudah datar, bagus. Nah, tinggal sisi ini yang belum kita serut. Ini kemungkinan nampak di kamera ya. Ini masih terlihat garisan pensil. Ini kita buang, namun yang sini sudah saya buang duluan menggunakan pahat ya. Yang ini belum kita serut. Ini menggunakan serut saja cas ya. Oke, karena sudah terpotong, ujungnya sudah terpotong, jadi mudah kita penyerutan ya. Tidak ada yang mentok dan posisi terhalang di ujung serut yang ini. Oke, tinggal kita serut bagaimana hasilnya nanti. Nah, oke teman-teman, agak sedikit bermasalah di mesin serut ya, masih saya perbaiki. Dan untuk videonya kemungkinan sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa pahami dan mengerti dari isi dari video kali ini ya. Setidaknya sekali lagi saya jelaskan, setidaknya di setiap video saya pasti ada ilmu dan teknik dalam pembuatan perahu kayu ya. Ilmu ini sudah belasan tahun saya kerjakan ya, saya gali ilmunya sudah lama. Jadi teman-teman cukup tonton 20 menit atau belasan menit sudah paham ilmunya ya. Jadi tak perlu lama-lama teman-teman mencari ilmu dalam pembuat perahu kayu. Cukup saya yang berjuang, saudaraku yang tinggal menikmati apa yang saya sajikan dan apa yang ilmu yang selama ini saya terapkan ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing, cukup tonton videonya. Jangan lupa tinggalkan jejak. Kalau memang belum paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bantu saudaraku ya. Mohon maaf bila apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ada yang sedikit kurang paham dan kurang berkenaan di hati teman-teman sebagian. Sekali lagi ucapannya, sehat selalu, teruslah berjuang. Jangan lupa jaga keluarga, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, bye.